Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan kalau saat hari ini kita kembali boleh berkumpul. Yang hari ini datang dengan hati yang penuh sukacita, boleh saya lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah dan berkat-Mu. Kalau saat hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, kami mau memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Biarlah hati kami selalu mencari-cari Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Tuhan, persiapkanlah hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan Dia. Biar di setiap pujian kami tahu bahwa kami ada hari ini itu semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Ini semua karena berkat kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang selalu kami muliakan. Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Sebab Kau rancangkan masa depan kami yang indah Bapa. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Kau.
angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami mau bersyukur atas setiap berkat kemurahan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Kami sembah, kami puji, haleluya. Sebab kemurahan-Mu turun melingkupi setiap kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau. Kami bersyukur, kami agungkan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan.
lagi, shalom. Shalom. Kita di sini percaya bahwa di saat kita berjalan bersama dengan Yesus, kekuatan Tuhan mengalir di setiap kita. Katakan amin. Sebab kasih Tuhan ada bersama kita. Kita mau katakan sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Kita mau siap untuk dibangun dalam Kristus, amin. Di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Satu kali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Sekali lagi katakan haleluya. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Karena kami ada sampai dengan saat ini. Bukan karena kekuatan kami Bapa, tetapi semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Sangka. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, jemaat GBI Gunung Padang, membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa.
Sikini nala kali bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan bagi setiap jemaat yang berhari ulang tahun di bulan September Bapak. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka kado yang terindah. Ada pemulihan, ada pertobatan, ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan mereka Bapak. Dan kami perkatakan Tuhan Yesus, Yeremia 33 ayat 6 terjadi. Bagi setiap jemaat yang saat ini mungkin ada yang sakit di rumah ataupun yang terbaring di rumah sakit. Kami percaya mujizat kesembuhan sudah terjadi bagi mereka Bapak. Tuhan Yesus kami berdoa bagi 5 generasi GBI Gunung Padang Tuhan. Dari anak-anak yang dari dalam kandungan sampai dengan pada orang tua dan lansia. Dan kami percaya mujizat Tuhan, Roh Kudus damai sejahtera Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini Bapak, kami bawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Ruby Adi Abraham, kami bawa Bapak Pendeta Gideon Rusli, kami bawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto, bahkan kami bawa Bapak Gembala kami di tempat kami saat ini Bapak Pendeta Kartomius Sarjono. Tuhan Yesus, kami juga teringat kepada Gembala Pembina kami. Kami bawa Bapak Dr. Insinyur Niko dan kami bawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan Yesus, Engkau mengenal mereka. Saat ini Tuhan, selaku jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk menuntun setiap kami. Kami bergandeng tangan Tuhan. Kami membawa, kami kan satu hati kami. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu, otoritas-Mu selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu. Semangat terus, kesehatan Tuhan. Supaya mereka tetap menuntun kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami siap menuai banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga membawa Tuhan seluruh pengurus jemaat GBI Gunung Padang. Biarlah kami hari-hari ini Tuhan bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami bersatu hati Tuhan. Supaya setiap program yang sudah direncanakan Tuhan bisa berjalan dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi kami Bapak. Bapak di surga Bapak yang baik. Kami katakan shalom bagi Indonesia. Kami katakan shalom bagi Purbalingga. Sikarabalabalikalalabalabalabal. Tangan Tuhan, urapan Tuhan turun atas bangsa kami, turun atas kota kami Tuhan. Kami berdoa, kami buka pintu-pintu berkat bagi kota kami, bagi bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami, terjadi bagi kota kami Tuhan. Kami tidak akan kekurangan Bapa. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 70% dari bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami jemaat GBI Gunung Padang dalam 1 minggu Tuhan. Yang ibadah apapun Tuhan yang dilakukan Tuhan mulai dari hari Senin sampai kembali hari Minggu. Biarlah Tuhan kami bisa melakukan dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami sudah membawa persembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Layakkanlah persembahan kami Tuhan. Dan jadikanlah persembahan kami ini Tuhan. Supaya pengembangan Tuhan, pembangunan gereja di gereja kami di GBI Gunung Padang. Bahkan kami berdampak Tuhan. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami percaya Tuhan, 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau rebut itu untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Bapak, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Hamba-Mu yang sudah mempersiapkannya Tuhan. Supaya ketika menyampaikan ini Tuhan, Roh Kudus yang berkata-kata Tuhan. Dan kami semua jemaat Tuhan bisa menerimanya. Dan bisa memateraikan itu dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ampuni kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih jiwa kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan melihat pengumuman ibadah sepekan. Shalom jemaat yang terkasih, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersukacita saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Jonathan, mari kita simak GBI Gunung Padang News Update minggu ini.
Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Senin ada rapat pembentukan panitia Natal jam 7 malam di gereja. Bagi jemaat yang mendapatkan undangan rapat, diharapkan untuk menghadiri rapat tersebut. Bagi para wanitanya Allah, jangan lupa hari Kamis ada ibadah WPI yang dilaksanakan di gereja jam 6 sore. Untuk info kegiatan dapat dilihat di grup gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk hadir dalam doa pengerja yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Hari Sabtu ada ibadah EIC dan Youth yang dilaksanakan pada jam 6:30 malam di gereja. Hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi. Diharapkan para orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Akan diadakan kaderisasi petugas sound yang dilaksanakan pada tanggal 21 September jam 6:30 malam di gereja. Dilatih oleh petugas soundman GBI Haleluya Purwokerto. Bagi yang rindu untuk melayani bidang tersebut, dapat menghubungi Saudara Eras. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Satu Samuel 12 ayat 24 berkata, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan. Dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus.
Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan, karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saat hari ini kami mau katakan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Karena kami tahu kasih setia-Mu tulus menyertai kehidupan kami sampai selamanya Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona.
kita mau katakan lagu ini dari awal. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku
Kami tahu Tuhan, ketika kami berkaca dalam diri kami adalah sebagai hamba yang sekali lagi masih banyak kekurangan. Ketika kami berdiri pun sebagai hamba-Mu di tempat ini, bukan karena kami mampu dan bisa Tuhan. Kami adalah sebagai alat yang Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan. Hamba adalah hamba yang terbatas. Hamba perlu Tuhan. Hamba perlu Kau. Bersabdalah bagi kami Tuhan, di dalam keterbatasanku ini, Kau yang akan menyatakan kehendak-Mu, menegur kami semua, untuk kami Tuhan dibentuk dan kuat di dalam Engkau. Mari Bapa, urapi kami semua. Pengurapan yang maha tinggi menguasai kami semua. Dalam nama Yesus, pengurapan yang maha tinggi menguasai kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi, terima kasih. Tahukah Bapak Ibu, bahwa semuanya itu adalah kemurahan Tuhan. Saya sedikit kesaksian memulai. Karena saya sadari masa kecil saya itu masa nakal. Kondisi saya itu ngerti. Saya itu nakal, bejut. Dulu saya pernah kesaksian, saya suka renang. Nggak bisa renang, tapi berani renang di kali berantas. Saya itu nekat. Barang itu kalau renang di kali berantas itu masih ada buayanya. Tapi bersama teman, renang, dablek. Kalau sudah mainan, nggak ingat waktu. Itu masa kecil saya. Nah, sekali lagi, ketika melihat perjalanan waktu itu semua, dan saya berkaca, dan waktu pengantin saya pengantin itu tanggal 19 Januari 93. Saya tuh menyanyikan lagu pujian ini. Saya menyanyikan lagu pujian ini. Ketika pujian ini saya katakan, siapakah aku Tuhan yang telah menerima kasih anugerah Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan. Amin. Jadi biji matamu. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi. Siapakah
ini Tuhan. Amin. Jadi biji mata. Amin. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Tahukah Pak, engkau adalah biji mata Allah? Anugerah sudah diberikan dalam hidup. Keselamatan sudah Tuhan berikan pada hidup kita. Tapi seringkali kita mencoba lari daripada anugerah itu. Kita mencoba keluar daripada jalur yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Coba kita akan buka cuma satu ayat. Ibrani 12 ayat 15. Ayat ini saya dapat ketika saya baca ayat harian. Mungkin sekitar 3 minggu yang lalu. Ibrani 12. Sudah ketemu semua? Ya. Akan saya bacakan. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Amin. Saya ketika merenungkan akan ayat ini, sekali lagi, ini masih berbicara masalah hubungan. Ya. Ini masih berbicara masalah hubungan antara manusia dengan, di mana hubungan itu harus tetap terpelihara. Hubungan itu harus tetap dijaga. Tuhan inginkan kehidupan kita ini berjalan pada rel yang ditentukan. Paham? Tuhan itu sudah memberikan ini loh, rel bagi yang orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Makanya kalau kita lihat pada bagian Ibrani 12, kalau ini pernah kita belajar bersama-sama, kita ini sedang ada dalam perlombaan. Kita ini berjalan pada jalan yang sebenarnya sudah ditentukan. Tetapi sekali lagi, kadangkala kita keluar. Kadangkala kita menyimpang daripada jalan itu. Kadangkala kita memilih jalan yang lain. Yang pandangan kita katakan, oh jalan ini pasti lebih baik. Jalan ini pasti lebih benar. Jalan yang ditentukan ini, oh gak benar. Ini yang lebih baik. Dan apa yang didapat? Kadangkala kita kepaduk, aduh luka. Tuhan sakit loh. Tapi kita nggak ingat, balik. Masih merasa jalan ini benar. Masuk lagi lebih jauh. Ketabrak wet, jeduk, aduh, lara. Mungkin sudah merempul. Tapi sekali lagi, kadangkala kita ini masih menganggap, oh ini masih benar.
yang ambil keputusan ini benar. Yang Tuhan tunjukkan itu salah. Enggak. Masuk lagi. Masuk celukan. Cekluk, aduh Tuhan. Sakit keselio. Sudah itu ketiban. Carang. Jeduk, aduh Tuhan. Sampai geletak. Tapi masih belum sadar. Ya kan? Masih menganggap benar. Ingat Bapak Ibu, selama hidupmu di jalur yang salah dan engkau tetap menganggap benar, tunggu, saya katakan tunggu, sampai engkau tidak bisa menyatu. Kalau kita nggak sadar, dan sampai detik itu pun masih belum sadar, silakan. Makanya saya sering kali kalau saya sharing dengan orang-orang yang mungkin sedikit keras, saya ngomong, kalau belum sadar, terus no. Keping jeblok, terus. Kalau masih benar, teruskan. Teruskan. Kalau nggak masih benar, murtad atau sekalian, enggak apa-apa. Tapi engkau akan bertanggung jawab sama Tuhan. Selama Tuhan belum sampai maksud Tuhan akan terjadi dalam hidupmu, engkau akan dikejar. Sekali lagi, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan sudah terikat dengan anugerah itu. Yang mengerti katakan amin. Orang yang sudah menerima anugerah Tuhan akan terikat oleh anugerah itu. Makanya sekali lagi, kekristenan itu unik. Mungkin Bapak Ibu mengerti semua. Pernahkah di dalam gereja, di dalam kekristenan, kita diajari ilmu? Ya pernah Bapak Ibu. Ilmu kebal, gak ada. Pernahkah Bapak Pendeta mengajarkan ilmu guna-guna? Enggak. Karena apa? Kekristenan unik, bergantung penuh pada Tuhan. Berdasarkan anugerah. Ya, sekali lagi, kekristenan itu unik. Makanya banyak kesaksian kalau kita lihat. Ya kan, banyak kesaksian kalau tentang ini. Tentang apa? Ini loh. Kristenan disantet. Pernah dengar? Wah. Kalau Kristennya benar, gak perlu takut. Amin. Bisa mangsa enggak? Percayalah, dalam Tuhan tidak bisa mangsa. Meskipun orang yang punya ilmu itu lebih sakti, tapi Allahku itu lebih besar. Amin. Kenapa? Kekristenan hidup dalam anugerah. Yang berperang itu bukan kita. Benar? Makanya, kalau orang Kristen, ini maaf ya. Kalau orang Kristen masih bisa kesantet, masih bisa kena gendam, koreksi. Orang santet kena bisa aji-aji. Kemudian apa? Kalau orang laki perempuan diaji apa? Tuh, seperti aji-aji ini loh. Kan ada kan? Kalau orang dunia itu ada aji-aji mempercantik diri, ya kan? Susuk. Kalau orang Kristen masih kena susuk. Duh, betul. Kalau orang Kristen masih kena susuk, perlu koreksi. Kenapa? Berarti hidupmu itu masih mendua. Belum bergantung penuh pada Tuhan. Ya. Engkau belum bergantung sehingga apa? Karena sekali lagi,
Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, ada satu jaminan perlindungan penuh. Saya tekankan lagi, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, ada jaminan penuh. Dan itu tidak ada kuasa sesuatu pun yang dapat menyentuhmu jika engkau berserah kepada Tuhan. Kenapa? Allah yang kita punya adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kita punya luar biasa, lebih besar dari apapun juga. Ilmu apapun juga tidak bisa. Saya katakan sekali lagi, ilmu apapun juga tidak akan bisa menembus kekuasaan daripada kuasa Allah yang maha tinggi, Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Kita hidup dalam anugerah. Makanya dikatakan nanti yang pertama. Ayo mulai. Dikatakan, jagalah. Itu dalam bahasa Yunani, episkopeo. Artinya, yuk, bagian yang pertama. Artinya, melakukan pengawasan. Jagalah ini memiliki arti melakukan pengawasan. Gak bisa memiliki arti memeriksa. Bisa juga memiliki arti menjaga. Nah, maksudnya itu apa? Dari arti kata jaga ini sebenarnya kita diajak itu adanya usaha untuk check and recheck. Ya kan? Dari kata menjaga, kita ini diajar untuk cek dan dicek keadaan diri kita. Bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan? Sudahkah aku ini berjalan pada jalur yang sudah ditentukan? Sudahkah aku ini ada pada jalur yang Tuhan? Saya juga tadi sempat berbincang-bincang sama Bapak Gembala. Kadang-kadang kalau ngomong sama orang kaya itu angel. Kenapa? Karena kadang-kadang orang kaya itu nggak butuh Tuhan. Benar? Seakan-akan nggak butuh Tuhan. Kenapa? Loh, wong aku masih bisa makan. Wong aku masih bisa butuh ini, bisa ini. Seakan-akan Tuhan itu nggak ada, nggak butuh. Maaf kata, kadang kalau orang kaya, kalau disuruh ngomong mencari Tuhan, lah nantilah om, kalau waktunya nanti ada, nanti pasti datang lah. Kalau sekarang ini masih belum. Dan ini menjadikan satu pembelajaran. Kalau engkau pun di tempat ini, engkau pun Tuhan berikan kepercayaan, kekayaan itu. Jangan kau bersandar pada kekayaanmu. Kekayaanmu tidak bisa menolongmu. Kekayaan itu tidak bisa menolongmu ketika kau sakit. Memang mungkin kau bisa cari dokter. Tapi ketika Tuhan angkat kau nggak bisa menolak. Saya itu sangat teringat sekali pembacaan Mazmur 78. Kalau mungkin yang pernah seringkali membaca ayat itu. Mazmur 78 itu menyatakan ada, karena saya ini tidak masuk persiapan. Jadi saya spontanitas. Nah, dalam Mazmur 78 itu Mazmur yang menyatakan, kalau nggak salah sebentar ya. Bentar, salah tangga ini.
Bukan. Yang ini loh, apa? Yang kau tempatkan orang-orang, bukan 78 yang di sini. Bentar. Yang menyatakan bahwa kadang-kala kita iri. Nah, 73. Ketika melihat, nah kalau 73 kita lihat itu, kalau kita melihat konteks pergumulan dan pengharapan, kita melihat itu bahwa Daud ini ngomong sempat iri. Sempat iri itu apa? Aku dikatakan, bentar. Karena saya tidak persiapan baca ayat ini. Ini, kalau dibaca ayat yang ke-6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan. Ini orang-orang yang apa? Orang kaya, orang-orang yang luar biasa. Dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka mengolok hati mereka, meluap-meluap dengan sangkaan. Mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ini orang-orang besar dan orang-orang kaya berbicaranya sebenarnya. Mereka membuang mulut mereka melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu mereka berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. 11. Dan mereka berkata, bagaimanakah Allah tahu hal itu? Adalah pengetahuan yang maha tinggi. Kalau dibaca, ini seakan-akan Daud itu sempat iri. Tuhan, kok enak ya? Orang kaya, kelihatannya mereka bersukaria. Gak perlu cari Tuhan, pokoknya seneng. Tetapi ayat yang 12 itu mulai dikatakan apa? Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Ayat 18 itu. Sehingga hancur. 18, bukan 12, sorry. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka dengan hancur. Bertobat bagi orang yang mengandalkan kekayaannya. Maaf. Mungkin di antara kita ada yang, aku enggak usah cari ke Tuhan, enggak apa-apa. Silakan. Bertobat. Sebab apa? Di tempat licin Tuhan akan taruh engkau. Dan engkau akan siap dijatuhkan oleh Tuhan jika engkau tidak mau bertobat. Sekali lagi, jika kita hidup dalam kasih anugerah itu, jangan coba untuk keluar daripada kasih anugerah. Sekarang, mengapa? Masuk poinnya. Mengapa kita jangan jauh dari kasih karunia? Yang pertama, ini adalah sarana untuk menjaga. Kalau kita lihat konteks pada pasal 12 itu, yaitu konteks pasal 12 itu adalah, konteks pasal 12 itu yaitu nasihat untuk bertekun dalam iman. Kalau kita lihat itu mulai ayat pertama itu, kita akan melihat bagaimana kita diberikan satu gambaran untuk berjuang melalui iman kita. Dan sampai pada akhirnya kita diberikan contoh. Salah satunya ini, jagalah, jangan jauh daripada kasih karunia. Ini adalah konteks kita diajar untuk menjaga iman. Mengapa iman itu perlu dijaga?
Iman itu perlu dijaga. Ingat, Paulus pernah katakan, kerjakan keselamatanmu. Ingat katakan, Filipi berapa ya? Filipi 2 kalau nggak salah, 12. Kerjakan keselamatan. Itu berbicara apa? Kita diajar untuk menjaga dan tetap terus ada dalam kasih karunia, dalam iman kita. Keselamatan pasti. Amin. Setuju? Orang dalam Tuhan selamat pasti. Sebab sudah dimeteraikan Roh Kudus. Setuju? Ya. Tetapi ketika hidup dalam anugerah itu, kita akan diperhadapkan banyak hal. Iman diuji. Ya, iman kita diuji. Kita mungkin diperhadapkan, mungkin dalam perlombaan itu kita sedang melihat orang kalau perlombaan yang benar kan harus ngelihatnya ke depan, benar enggak? Perlombaan yang benar tuh ngelihat ke depan. Tapi karena perlombaannya panjang, seringkali delenger. Ya kan? Seringkali apa? Deleng kiri. Lagi lari tapi delengnya kiri. Ya kan? Sehingga tanpa sadar lama-lama keluar telur. Akhirnya kesasar. Enggak sampai kepada tujuan. Sekali lagi iman itu diuji. Kekristenan punya iman harus diuji. Tidak ada orang Kristen yang tidak diuji. Camkan, tidak ada orang Kristen yang tidak diuji. Paham kata-kata ini? Tidak ada orang Kristen yang tidak diuji, termasuk kita semua. Jadi ketika Bapak Ibu diuji, itu bagian iman. Amin. Jangan kita merasa, Tuhan kok berat sih ujian ini. Itu bagian iman. Karena kekristenan untuk dapat anugerah harus diuji. Kalau belum diuji, belum lulus. Ya. Jika engkau tahu uji, yang Yakobus katakan apa? Akan menghasilkan yang dinamakan apa? Iman diuji itu untuk mendatangkan satu ketekunan. Siapa yang tidak mau diuji? Ada? Harus. Kalau kita nggak diuji, kita nggak tekun, kita ini nggak bisa bergantung. Makanya, kadang-kala, maaf, orang Kristen kita ini berpandangan. Kepinginnya apa? Tuhan, lalulah ujian itu daripadaku. Betul? Betul enggak? Paling angel itu kalau nyanyi, ujilah aku. Betul? Makanya nyanyikan pujian ini. Makanya waktu kapan ya? Seminggu lalu atau apa ya? Nah, ujilah aku Tuhan. Tapi ini harus diuji, bekar-bekar. Iya kan? Harus diuji, ngamuk. Harus diuji, ngambek. Harus diuji, agak Tuhan-Tuhanan. Betul enggak? Kekristenan itu harus diuji.
kita ini masih belum diuji, kita ini belum bertumbuh, Bapak Ibu. Kadang-kala kalau lihat di ayat-ayat sebelumnya, itu sing ora kepenak, Bapak Ibu. Apa? Kalau anak ini ayat ini enggak kepenak. Tapi setuju enggak setuju? Lakoni. Ini. Yang kelima. Dan sudahkah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak, ya kan? Hei anakku, anggaplah enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Yang keenam, ini yang gak kepenak Bapak Ibu. Karena Tuhan menghajar orang yang mau diajar Tuhan? Mau? Ya. Siap gak siap? Harus mau Bapak Ibu. Iya kan? Ya. Kalau engkau dikatakan dikasih Tuhan, diajar itu kepenak enggak? Enggak. Lara. Loh, betul. Karena saya tahu artinya diajar. Sapu lidi digebuki sampai habis, saya pernah ngerasakan. Loh iya, super, mama saya itu super. Saya dulu cerita sampai saya. Mama saya itu didikannya itu keras. Itu yang saya renang di Kali Berantas itu. Saya pulang, saya digebuki. Sapu lidi segini habis. Saya digebuki mencolok, masuk apa? Ranjang, mencolok, masih digebuki, digebuki. Waduh, Bapak Ibu, besok itu jaler semua. Loh. Tetapi saya menikmati. Kenapa? Kalau mungkin saya tidak diajar oleh mama saya waktu itu, saya mungkin jadi anak yang lebih nakal lagi. Kadang-kadang ajaran itu enggak kepenak. Tetapi kepenak enggak kepenak harus diterima. Mungkin kau pun saat ini ketika kau lepas daripada anugerah itu, mencoba lari daripada anugerah itu, kau diajar. Engkau sedang diingatkan. Engkau sedang ditarik. Engkau sedang dibawa untuk kembali pada jalur yang ditentukan. Sampai engkau mengerti jalanmu itu salah. Men? Sampai engkau mengerti jalanmu itu salah. Sekali lagi. Jika engkau dan saya adalah orang yang dikasih itu, engkau pun harus siap dihajar dan diluruskan oleh Tuhan. Kepenak orang kepenak, engkau harus siap. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Jalan kita dalam iman kita lurus. Iman itu harus diperjuangkan. Ya kan? Iman itu harus diperjuangkan. Imanmu kadang-kadang diejek. Ya kan? Ya kan? Iman itu kadang-kadang satu proses. Kalau melihat satu contoh-contoh, ya kan? Ya kan? Sakius untuk mau bertemu Yesus. Mereka sudah tahu Yesus itu mau masuk Yeriko. Ya kan? Waduh, Sakius itu orang pendek, gak bisa. Tapi Sakius lari. Wow, mana Yesus lewat mana? Lari kemudian naik pohon. Nah itu Yesus. Dan itu Tuhan lihat. Kenapa? Iman itu diperjuangkan.
Kalau engkau punya iman dan belum diperjuangkan, engkau masih jauh untuk menerima mujizat Tuhan. Amin. Sebab apa? Iman harus diperjuangkan. Saat iman diperjuangkan, udah terus geluduk-geluduk, tetap ke gereja untuk mencari Tuhan. Tangi wangi-wangi jam 2. Enaknya orang mancal apa? Mancal selimut. Cari Tuhan untuk berdoa. Ya kan? Baru sakit puyeng sedikit. Om, ya berangkat. Oh, puyeng. Manjat. Maaf. Ini saya enggak ngomongin, Pak. Maaf ya, Bu. Tapi harus dikatakan kan, ya kan? Supaya apa? Iman itu diperjuangkan. Istri saya itu waktu beberapa minggu yang lalu keplecuk, ya kan? Tanggal 16 kita sakuran, keplecuk, langsung abu, gak bisa melanjutkan mau tasakuran, pulang ke rumah, kaki abu. Waktu itu hari apa? Selasa Rabu ya? Selasa. Aduh, Kemis BPI, ya kan? Jumat, betul ya? Jumat tugas. Ya salah satu aja. Tak tolong Mbak Susi, tolong ya. Maaf, melaku beangel. Mau masuk kamar mandi tak gendong. Ya. Ke kamar mandinya nggak bisa. Maaf, mau kencing kejungkal. Waduh, aduh. Tapi sekali lagi, sampai keadaannya begitu Bapak Ibu. Tugas BBI, khotbah pisan, keperwiki arep di venot harap. Ini menurut aku mangkat. Masih ada bangku, saya tuh punya bangku, bisa buat apa? Engkrak. Saya waktu itu, ingat itu, engkrak gitu. Khotbah sambil duduk, gak apa-apa. Gak usah pakai sepatu, sandal, gak bisa. Tetapi itu iman itu diperjuangkan. Kalau imanmu itu belum diperjuangkan, Tuhan itu masih belum melihat. Saat engkau memperjuangkan imanmu, engkau akan melihat mujizat besar. Saat engkau memperjuangkan imanmu, engkau akan melihat karya Tuhan besar. Saat engkau memperjuangkan imanmu, maka Allah akan bekerja lebih nyata. Saat kapan? Iman diperjuangkan. Oleh sebab itu, mungkin sekali lagi, mungkin minggu depan atau banyak hal akan membawa engkau untuk tidak perlu datang kepada Tuhan. Ingat kata-kata ini, iman harus diperjuangkan. Kesibukan apapun juga, iman harus diperjuangkan. Amin. Ingat, banyak di depan kita akan ada. Ingat itu. Iman harus diperjuangkan. Kalau engkau ingin melihat perkara yang bisa terjadi dalam hidupmu. Ya. Yang kedua. Waktunya cepat. Ini adalah sarana untuk menjaga diri. Agar jangan ada tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Nah, ini maaf Bapak Ibu ya. Jujur, saya ini bawa HP ini. Tujuannya itu apa tadi?
untuk membaca terjemahan versi lain. Karena saya begitu tertarik. Nah, itu kan terjemahan apa? LAI ya, terjemahan baru. Ini ada terjemahan versi mudah dibaca. Saya itu begitu apa ya? Saya tak coba bandingkan. Karena ini kan yang bawa kan saya. Dengarkan saja ya, dengarkan saja. Ini ayat 15 mengatakan demikian. Hati-hatilah supaya tidak ada yang gagal mendapat anugerah Allah. Sekali lagi, hati-hatilah supaya tidak ada yang gagal mendapat anugerah Allah. Terus ditekankan lagi dalam versi yang mudah dibaca. Hati-hatilah supaya tidak ada orang seperti tanaman pahit yang tumbuh di antara kamu. Orang semacam ini akan dapat mencemarkan seluruh kelompokmu. Ini terjemahan yang mudah dibaca. Tak baca lagi, karena saya jujur aja. Daripada saya nulis kesuwen, jadi saya bawa aja HP. Tapi jangan salah tanggap ya. Saya bawa HP ini bukan untuk apa? Untuk WA ya. Makanya saya tak balik ini. Supaya apa? Tidak ngelihat ada orang WA. Karena tujuan saya itu untuk apa? Untuk ini. Nah, ini tadi kan terjemahan baru. Ada terjemahan Alkitab yang tak terbatas. Ya. Akan saya bacakan. Pastikan supaya jangan ada seseorang pun yang kehilangan anugerah Allah. Nah, pastikan juga supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah sehingga mencemari banyak orang. Saya tak coba lagi karena Alkitab saya ini apa? Ada terjemahan Borneo. Borneo itu terjemahan Malaysia. Ya, buat referensi saja. Kalau bahasa Inggris saya nggak bisa, nggak ada kesuwen. Artikannya kesuwen. Ya maaf saja, ngaku aja. Memang bukan orang apa? Bukan orang yang pintar bahasa Inggris kan. Jadi daripada mau lihat King James, dadak apa? Melihat translate-nya lah kesuwen. Saya ini ngelihat ini aja. Terjemahan Malaysia. Nah, Borneo. Nah, dalam terjemahan itu mengatakan demikian. Awaslah, jangan sampai ada sesiapapun yang tidak mendapat kasih karunia Allah. Jangan biarkan akar kepahitan menimbulkan kekacauan. Sehingga ramai yang tercemar. Intinya, saat orang keluar daripada kasih karunia Allah, akan muncul akar pahit. Makanya pada bagian yang kedua, ini saya berikan ini. Ini adalah saran untuk menjaga diri. Maksudnya itu apa? Akar pahit jika itu masuk dalam hatimu dan menguasai dirimu, akar pahit itu akan menimbulkan suatu masalah. Saat orang itu lepas, saat orang itu lepas daripada kasih karunia Allah, sangat cenderung sekali hati ini dikuasai oleh yang namanya kebencian, oleh yang namanya kedengkian, pahit. Makanya kalau dalam Mazmur, tidak akan saya baca, Mazmur 37 ayat yang 1, kita itu seringkali seperti ini. Kita iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amsal 3 ayat 31. Kita tuh iri kepada orang yang melakukan kelaliman.
Kita ini juga kalau Ayub 5:2, ingat, orang bebal akan dimatikan oleh iri hati. Saat engkau jauh, hatimu itu seringkali gampang dikuasai oleh hal-hal yang demikian. Tetapi saat engkau ada dalam kasih karunia itu, engkau akan diajar untuk bersyukur. Saat engkau ada dalam kasih karunia, engkau diajar untuk menerima. Karena apa? Kita punya satu keyakinan. Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah perlindungan. Aku tidak akan takut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini adalah sarana untuk memperbaiki diri. Jangan engkau lepas daripada kasih karunia itu. Supaya apa? Akar kepahitan, iri hati itu tidak menguasai dirimu. Tetapi engkau akan bisa bersyukur dan melihat karya Allah yang besar. Dan bagian yang ketiga, karena waktunya. Di samping ini adalah sarana untuk mempertahankan iman. Ini adalah sarana juga untuk menjaga diri. Yang ketiga, ini adalah sarana untuk menjaga orang lain. Maksudnya apa? Kalau hatimu tercemar dan dibiarkan terus, ini akan menimbulkan masalah. Paham? Hati yang tercemar jika dibiarkan terus akan menimbulkan masalah. Makanya orang yang menggunakan pikirannya sendiri, orang yang berjalan pada pemikirannya sendiri, seringkali orang menganggap benar, nyaduk ini. Tidak takut akan Tuhan. Orang ini adalah orang yang menimbulkan masalah. Alkitab katakan. Jangan kita menjadi bagian. Sekali lagi, ingat kalau nggak salah itu dalam Lukas 11, ya. Itu kalau 24 sampai 26 itu tentang kembalinya roh jahat. Ya. Sekali lagi ketika, karena saya pun pernah mengalami ini. Saat engkau menerima Tuhan, hatimu itu bersih. Ya kan? Saat engkau memungkiri akan Tuhan, Tuhan itu diam. Roh Kudus itu diam. Roh Kudus diam. Dia bisa. Sekali lagi. Roh jahat kembali menguasai. Saat engkau tidak membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam dirimu. Saat engkau memungkiri akan kasih karunia Allah, roh jahat itu bisa menguasai diri. Roh jahat ini akan menimbulkan kekacauan. Roh jahat ini akan menimbulkan suatu masalah. Dan bahaya. Makanya dikatakan dalam ayat yang ini. Ayat ini dikatakan. Dan saya bacakan lagi. Akar jangan tumbuh akar yang baik yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Itu karena apa? Hidup yang sudah memungkiri Allah dan membiarkan roh lain itu bekerja. Jalannya bagaimana? Balik. Jalannya kemana?
berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan dan kelepasan dalam hidupmu. Saat Dia memberikan kelepasan dalam hidupmu, engkau akan melihat perbuatan Allah yang besar. Saat Dia melepaskan engkau akan melihat sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ingat 3 perkara ini. Jangan jauh dari kasih karunia. Kenapa? Sarana untuk menjaga iman, sarana untuk menjaga diri, dan sarana untuk menjaga. Ingatkan sekali lagi, jangan jauh dari kasih karunia. Karena ini apa? Kasih karunia akan membawa engkau menjaga iman, menjaga diri, dan menjaga. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. bersyukur akan Engkau. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Kau yang menopang hidupku Tuhan. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Biar musik menyanyikan pujian ini. Mungkin engkau sedang ada dalam ujian imanmu. Mungkin kau berkata, aku lelah Tuhan. Aku lelah Tuhan Engkau. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu sanggup. Tuhan itu masih mau memegang tanganmu. Tuhan itu masih kuat menopang kau. Ingat, lihat ini. Coba buka mata. Saya tadi begitu tertarik ketika melihat ini. Ini tidak kelihatan. Tetapi ini kelihatan menopang. Dan tangan Tuhan itulah yang menopang kau. Tangan Tuhan itu menopang kau. Dan engkau akan sanggup. Engkau kuat, engkau kuat, engkau kuat. Mintalah. Mungkin ketika engkau lemah, engkau tak berdaya, ada tangan Tuhan yang merendam kau. Karena engkau adalah biji mata Allah. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan pasti sanggup. Tuhan masih Amin, amin. sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Tangannya takkan Amin, terlambat amin. untuk mengangkatmu. Amin. Tuhan Amin, amin. masih sanggup.
engkau mungkin sedang bebanmu berat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Singar WL menyanyikan Tuhan dengan lembut. Terima kasih. Engkau Allah kuasa. Engkau Allah kuasa. Sekali lagi lembut. Mari Bapak Ibu berdoa kepada Dia. Berdoalah kepada Dia. Tangannya masih terulur dalam hidupmu. Tangannya masih terulur dalam hidupmu. Dan sanggup menolongmu dan menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya, oh, amin. Tuhan pasti sanggup, amin. Kami mau katakan Tuhan, Tuhan pasti sanggup, oh, Tuhan pasti sanggup. Jangan nyatakan telah matiku mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Jangan nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Percayalah, Dia tak tinggalkan. katakan sekali lagi, Tuhan pasti sanggup. Pasti Oh haleluya. sanggup. Angkat tanganmu di hadapan Jangan Tuhan. nyatakan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Percayalah, Dia tak tinggalkan. percayalah, Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Koralama shikarala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Koralama shikar. Ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Ya Yesus. Orala masyikarala. Ya Yesus. Ya Yesus. Terima kasih. Ya Yesus. Korala masikara. Amin. Ya Yesus. Ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena pagi hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu melalui ibadah yang kami ikuti dalam ibadah pagi ini. Baik itu lewat pujian kami, terlebih juga lewat firman Tuhan yang terus mengingatkan kami supaya kami jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Supaya kami jangan jauh keluar dari kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu itu merupakan sarana untuk kami membangun iman kami. Supaya kami tetap bisa menjaga diri kami. Dan kami juga bisa menjaga orang lain ketika kami tetap ada dalam kasih karunia-Mu. Oleh karena firman Tuhan telah kami dengar dalam ibadah pagi ini. Tidak seorang pun yang Kau lewati, tapi semuanya boleh diberkati Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kemenangan dari Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu kan Roh yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau terus berikan kemampuan, kekuatan serta hikmat-Mu dan kuasa-Mu. Supaya ketika hamba-Mu pergi melayani kemanapun, hamba-Mu ini melayani pekerjaan Tuhan, Engkau terus menyertai dan pelayan menjadi berkat Tuhan. Berkati keluarga dan berkati pekerjaannya dan berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami hadir dalam ibadah ini, yang melayani maupun dilayani, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah kami yang kedua dalam ibadah nanti sore. Kami rindu hadirat Tuhan yang sama melalui kami pagi hari ini. Nanti sore pun Engkau terus bekerja dengan luar biasa. Jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pagi ini, nanti sore Tuhan mereka bisa datang dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Terlebih hamba-hamba yang melayani, supaya terus diberikan kekuatan dan kuasa Tuhan, urapan yang baru terus Tuhan berikan. Supaya mereka boleh membawa umat Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan sebentar kami akan pulang. Biarlah Tuhan menuntun menyertai kami semuanya. Seperti Tuhan menuntun ketika kami berangkat, demikian ketika kami pulang. Tuntun dan penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan hati-Mu agar setiap kita boleh pulang membawa berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau beserta keluarga-Mu. Amin. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan dan usaha-Mu. Tuhan juga memberkati sekolah dan kuliah-Mu. Tuhan juga memberkati kesehatan-Mu. Tuhan juga memberkati setiap pelayan dan pengiringan-Mu akan Tuhan. Serta Tuhan juga yang melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang saudaraku dan kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.